Puji Tuhan, sahabat-sahabat SRK yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kembali kepada Tuhan. Hari ini kita dipertemukan kembali dalam program SRK Siraman Rohani Kristen. Dan terima kasih Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang terus mendukung program ini sehingga program ini berjalan sampai saat ini, dan kiranya program ini terus memberkati kehidupan Bapak Ibu. Dan sahabat-sahabat SRK yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, silakan juga membagi program ini kepada siapa saja, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita, sehingga mereka pun diberkati lewat program Siraman Rohani Kristen. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, kembali Tuhan pertemukan kami dalam program SRK Siraman Rohani Kristen. Kami mensyukuri setiap kebaikan Tuhan, setiap pertolongan Tuhan, setiap karya Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Dan kami yakini Tuhan, pertolongan Tuhan tidak akan pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi Bapa di dalam sorga. Teristimewa Bapa di dalam sorga, buat umat-umat-Mu Tuhan yang mengikuti, yang mendengarkan program ini Tuhan, biarlah kiranya Tuhan yang terus menolong, memberkati kehidupan mereka, dan biarlah kiranya Tuhan Engkau yang menjadi jawaban di dalam setiap pergumulan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, sebentar Tuhan kami mau dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Itu sebabnya Bapa di dalam surga, Engkau buka hati kami Tuhan. Engkau buka pikiran kami Bapa, sehingga kami memahami akan kebenaran firman-Mu. Bahkan lebih daripada itu Tuhan, kami menjadi pelaku-pelaku akan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami tahu kami butuh firman-Mu ya Bapa di dalam surga, yang akan membentengi setiap kehidupan kami Tuhan, di dalam kami melakukan setiap aktivitas kami di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sahabat-sahabat SRK yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan terambil dari kitab Hakim-Hakim 4 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades di daerah Naftali. Lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau
tidak turut maju, aku pun tidak maju. Sahabat-sahabat SRK yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema pemberitaan firman Tuhan dalam program SRK hari ini yaitu Deborah, seorang perempuan yang tangguh dan beriman. Deborah, seorang perempuan yang tangguh dan beriman. Kalau kita melihat riwayat latar belakang daripada Deborah ini, Deborah merupakan seorang hakim, lalu juga dia seorang nabiah, dan juga dia seorang istri. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat begitu luar biasa talenta yang dipercayakan oleh Tuhan kepada Deborah ini. Kitab Hakim-Hakim mencatat bahwa Deborah adalah salah satu hakim, bahkan satu-satunya hakim perempuan di tengah-tengah bangsa Israel. Sesudah Musa tidak ada lagi, dan sesudah Yosua tidak ada lagi, maka kepemimpinan bangsa Israel ada di tangan para hakim-hakim sebelum bangsa Israel dipimpin oleh seorang raja. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hakim dalam konteks bangsa Israel pada waktu itu bukan seperti hakim yang kita mengerti saat ini. Kalau hakim yang kita mengerti saat ini, mereka menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang hakim di pengadilan-pengadilan. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam konteks bangsa Israel pada waktu itu, hakim-hakim yang dipilih oleh Tuhan, yang ditentukan oleh Tuhan, bukan saja mengadili orang-orang bangsa Israel. Ketika bangsa Israel ada berperkara, maka mereka akan datang kepada hakim. Tetapi bukan itu saja Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mereka juga memerintah atas seluruh orang Israel, atas bangsa Israel. Mereka juga memerintah secara politik. Jadi hakim itu bertugas memerintah sebagai politik, bahkan juga menghakimi orang-orang Israel yang ada perkaranya. Nah, itu adalah pekerjaan daripada Deborah. Dan sesuatu hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, khususnya dalam pemberitaan, dalam pembacaan kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana Deborah begitu yakin, bagaimana Deborah begitu berani mengambil sebuah keputusan untuk memerintahkan, untuk menyerang bangsa lain yang sedang menyerang bangsanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat di dalam ayat pertama sampai dengan ayat keempat, dikatakan di situ, setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Setelah Ehud mati, sebelum Deborah memerintah, bangsa Israel hidup dalam kenyamanan. Ada satu zona yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu. Mereka hidup damai sejahtera, hidup di dalam ketenangan, hidup di dalam kemakmuran. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah itu terjadi, bangsa Israel lupa kepada Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di dalam ayatnya yang pertama tadi dikatakan, setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Setelah bangsa Israel mengalami kemakmuran, kesejahteraan yang begitu luar biasa, mereka masuk dalam zona yang nyaman. Tetapi justru
itu membuat mereka jauh daripada Tuhan. Bahkan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mereka, firman Tuhan katakan, mereka melakukan berbagai kejahatan yang tentunya perilaku mereka, kejahatan yang mereka lakukan membuat hati Tuhan tersakiti. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai konsekuensinya mereka melupakan Tuhan, sebagai konsekuensinya mereka tidak taat kepada Tuhan. Akhirnya bangsa lain menjajah mereka. Nah, di tengah-tengah situasi dan kondisi seperti itulah dikatakan di dalam ayat yang kedua, lalu Tuhan menggerakkan mereka ke dalam tangan Yabim, Raja Kanaan, yang memerintah di Hasor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Hores Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi, dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, betapa luar biasa penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka meninggalkan Tuhan. Selama 20 tahun mereka ditindas. Lalu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di saat-saat seperti itulah, di saat-saat bangsa lain menindas mereka, lalu dikatakan firman Tuhan, maka bangsa Israel berseru dan berseru kepada Tuhan. Nah, di tengah-tengah seperti inilah Deborah hadir untuk memerintah, untuk mengambil alih kepemimpinan di tengah-tengah bangsa Israel. Dan dengan keberaniannya itulah Deborah meminta kepada Barak supaya Barak maju untuk bertempur. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selain Deborah memerintah sebagai seorang politik, Deborah juga, saudaraku, dikatakan sebagai seorang nabiah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Deborah seorang perempuan yang tangguh dan juga beriman. Dia yakin, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan sudah berbicara. Dia yakin bahwa Tuhan akan menyerahkan keamanan, akan menaklukkan kerajaan yang memerangi, kerajaan yang menindas kehidupan daripada bangsa Israel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lewat kebenaran firman Tuhan ini, ada saat-saatnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita perlu meninggalkan zona nyaman yang ada di dalam kehidupan kita itu. Ternyata Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, zona nyaman yang ada, yang datang di dalam kehidupan kita itu tidak selamanya untuk membuat kita semakin dekat dan dekat kepada Tuhan. Kita lihat bangsa Israel, ada waktu di mana mereka mengalami zona nyaman tadi. Tetapi justru zona nyaman tersebut tidak membawa mereka semakin dekat dan dekat kepada Tuhan. Justru sebaliknya, zona nyaman itu membuat mereka lupa akan Tuhan, membuat mereka semakin jauh dan jauh dari Tuhan. Dan akibatnya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mereka mengalami kepahitan, mereka mengalami himpitan yang begitu luar biasa. Saya akan percaya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perjalanan pengiringan kita kepada Tuhan juga seperti itu. Zona nyaman kadang-kadang membuat kita semakin jauh dan jauh kepada Tuhan. Tapi hal yang luar biasa yang diambil, keputusan yang diambil oleh bangsa Israel, ketika mereka terhimpit sengsara ditindas selama 20 tahun, justru disitulah mereka berseru dan berseru kepada Tuhan. Artinya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah
kepahitan, di tengah-tengah himpitan, tindasan yang dialami oleh bangsa Israel. Ketika mereka berseru dan berseru kepada Tuhan, maka Tuhan yang mereka sembah, yang mereka layani, Tuhan yang sama juga yang tetap mendengarkan seruan mereka. Demikian juga Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita datang berseru kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan mendengarkan. Tuhan juga akan membuka tangannya. Tuhan juga akan mengulurkan tangannya. Tuhan senantiasa mendengarkan setiap seruan-seruan daripada umat-umatnya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam menjalani kehidupan ini, kita diperlukan yang namanya keberanian, yang namanya ketangguhan di dalam kehidupan kita. Bahkan juga Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam menjalani hari-hari kehidupan kita ini, diperlukan kita juga mempunyai iman di dalam hidup kita. Deborah mempunyai hidup yang tangguh. Deborah mempunyai keberanian yang luar biasa. Deborah juga mempunyai iman yang luar biasa. Sehingga pada akhirnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Deborah dan juga bangsa Israel mengalami kemenangan atas penindasan, atas penguasaan kerajaan lain, bangsa lain terhadap bangsa mereka. Biarlah kiranya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lewat kebenaran firman Tuhan ini, lewat pemberitaan firman Tuhan dalam program SRK hari ini, kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, kita menjadi pribadi-pribadi yang berani, kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa beriman dan beriman kepada Tuhan. Karena kita percaya di saat-saat kita mengalami kesulitan-kesulitan hidup, di saat-saat kita mengalami penindasan, di saat-saat kita terhimpit, di saat-saat kita mengalami penderitaan, dan ketika kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan yang kita sembah, maka Tuhan yang kita layani, maka Tuhan yang kita ikuti itu akan membuka tangannya selebar-lebarnya dan akan mendengarkan setiap seruan yang kita serukan kepada Dia. Biarlah kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat di dalam setiap kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga, terpuji termulialah nama-Mu Tuhan. Kami diingatkan kembali Bapa lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, mengenai seorang tokoh yang bernama Deborah Tuhan. Dalam situasi dan kondisi bangsa Israel, dalam tekanan, dalam penindasan, dalam penderitaan, bangsa Israel Tuhan berseru dan berseru kepada-Mu Bapa di dalam surga. Dan Engkau hadirkan seorang Deborah ya Bapa di dalam surga, yang mempunyai keberanian yang tangguh, mempunyai kehidupan yang tangguh, bahkan juga Bapa di dalam surga mempunyai iman yang luar biasa Bapa. Engkau ingatkan kami Bapa di dalam surga lewat kebenaran firman-Mu, lewat tokoh yang bernama Deborah Bapa di dalam surga. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami tahu Tuhan, di dalam kami menjalani hari-hari kehidupan kami ini Bapa, hidup kami seringkali Tuhan diperhadapkan kepada hal-hal yang membuat kami Tuhan, membuat kami terhimpit, membuat kami terjepit Bapa di dalam surga. Bahkan penderitaan demi penderitaan mungkin diperhadapkan kepada kami Tuhan Yesus Kristus. Tetapi lewat kebenaran firman-Mu ini, kami diingatkan kembali, kami diajar kembali Bapa. Ketika kami datang kepada Tuhan, ketika kami berseru dan berseru sebagaimana dengan orang Israel, maka ada cara Tuhan untuk menolong bangsa Israel. Ada cara Tuhan untuk menolong kami Tuhan, tatkala kami datang kepada-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami layani Tuhan, tidak mempunyai satu cara untuk menolong kami, tetapi ada berbagai cara-cara Tuhan untuk menolong umat-Mu, untuk menolong kami Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Demikian juga Tuhan setiap sahabat-sahabatku Tuhan,
setiap umat-umat-Mu Tuhan yang mendengarkan program ini Bapa di dalam sorga. Biarlah kiranya Tuhan Yesus Kristus Engkau juga Tuhan yang menjadi penolong mereka Tuhan di saat-saat mereka berseru kepadamu, di saat-saat mereka Tuhan datang kepadamu Tuhan. Biarlah Bapa di dalam surga, Engkau Tuhan Yesus Kristus yang menjadi jawaban dalam setiap pergumulan mereka. Berkati setiap umat-umat-Mu Tuhan, berkati setiap sahabat-sahabat-Ku Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman-Mu lewat program ini Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menjadi jawaban atas pergumulan mereka Tuhan. Engkau yang menolong kehidupan mereka Bapa di dalam surga. Berkati kehidupan mereka Bapa. Biarlah mereka semakin hari semakin mencintai Tuhan di dalam kehidupan mereka Bapa di dalam surga. Biarlah kiranya Engkau memberkati ekonomi mereka Tuhan, Engkau yang memberkati keuangan mereka Tuhan, Engkau yang memberkati pekerjaan mereka Tuhan, usaha mereka, bisnis mereka Tuhan, Engkau berkati Bapa di dalam surga. Terima kasih Bapa, kalau ada di antara mereka yang mempunyai beban berat Tuhan, Engkau angkat segala beban mereka Tuhan, dan biarlah kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka Bapa di dalam surga, sehingga lewat beban yang ada di dalam diri mereka Tuhan, mereka menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, mereka menjadi pribadi-pribadi yang kuat Tuhan. Kalau ada di antara mereka Tuhan yang mengalami sakit penyakit Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menjamah Tuhan, Engkau yang mengangkat segala sakit penyakit mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkaryalah Engkau Tuhan, bekerjalah Engkau Tuhan di dalam kehidupan mereka, Engkau sembuhkan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Terpuji termulialah nama-Mu Bapa di dalam surga. Biarlah kiranya Tuhan Yesus Kristus lewat program ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang diberkati, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Bapa di dalam surga. Dan hamba-Mu percaya Tuhan, Tuhan yang akan memperluas jangkauan daripada program ini Tuhan. Itu sebabnya Bapa, kami pertaruhkan program ini, hamba-Mu pertaruhkan Tuhan program SRK ke dalam tangan Tuhan. Memberkatilah Engkau ya Bapa di dalam surga. Biarlah kiranya Tuhan boleh memakai program ini Bapa di dalam surga untuk menjangkau banyak jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan, terpuji termulialah nama-Mu Tuhan. Kasih Tuhan. Aku pertaruhkan Tuhan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan sepanjang hari ini. Kami percaya Bapa di dalam surga, kami akan berjalan sepanjang hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh damai sejahtera, dengan penuh pengharapan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan kami, Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya.